Halo movie lovers, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan merangkum alur cerita dari drama Korea yang dimana bercerita tentang psikopat dengan judul Mouse. Mau tahu alur cerita lengkapnya? Yuk sini gue rangkumin. Tanpa banyak basa-basi, kita masuk aja ke videonya. Cerita ini berawal dari 10 tahun sebelumnya, di mana Korea Selatan dihantui psikopat yang sangat kejam. Psikopat tersebut membunuh korbannya dengan cara memenggal kepala korban. Dari sinilah pihak keamanan menyebut psikopat tersebut dengan julukan Headhunter. Dan film pun dimulai. Malam itu terlihat seorang wanita yang sedang menelpon mengabarkan keluarganya kalau dia terlambat pulang, dikarenakan taksi yang ia tumpangi tidak mau mengantarkannya sampai ke tempat tujuan karena cuaca yang saat itu turun salju yang cukup lebat. Setelah selesai menelpon, si wanita itu pun melanjutkan perjalanan pulangnya. Namun baru beberapa kali kakinya melangkah, tiba-tiba terdengar suara anak kecil meminta tolong. Anak kecil tersebut berkata kalau ayahnya mengalami kecelakaan dan masih ada di dalam mobil. Tanpa rasa curiga sedikit pun, si wanita itu mendekati mobil dari orang tua anak tersebut. Namun apa yang terjadi? Saat dia menyapa orang yang di dalam mobil, tiba-tiba ia diserang orang misterius. Wanita itu pun tewas dengan kepala terpenggal. Sadis. Si anak kecil yang meminta bantuan itu pun tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya bisa tertunduk melihat kekejaman psikopat itu. Setelah itu, seminggu kemudian ditemukan sesosok mayat wanita tanpa kepala yang mengambang di laut, yang ditemukan oleh sekelompok penyelam. Lalu kemudian polisi pun mengidentifikasi mayat tersebut. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, bermarga Songyang. Dan ternyata itu adalah wanita yang tadi di awal scene ya, yang dibunuh malam itu di lokasi kecelakaan. Dan anehnya di tangan gadis itu terdapat tulisan dan beberapa kode angka. Setelah diteliti, kode tersebut sama dengan korban-korban sebelumnya. Ternyata dari kode itu diketahui kalau pelakunya adalah si Headhunter, dan wanita itu adalah korban ke-18. Dan aksi teror ini menjadi sorotan di media Korea Selatan. Di balik semua kejadian ini juga semua warga Korea protes kepada polisi dan pemerintah setempat yang dinilai tidak becus menangani kasus ini. Dan karena kondisi ini, Presiden Korea pun harus membatalkan semua program kunjungannya saat itu, hanya untuk meredam kemarahan warga negaranya. Dan Presiden pun berjanji akan menstabilkan keamanan dan ketertiban umum agar masyarakat merasa aman. Terbukti, langkah pemerintah pun tidak main-main dengan kejadian ini. Lalu pemerintah mencoba mengundang ahli genetika dari universitas ternama di Inggris. Ia bernama Profesor Daniel Lee. Presiden meminta agar Profesor Daniel Lee datang ke Korea Selatan. Dan di sini Daniel Lee menjelaskan kalau gen psikopat bisa terdeteksi sebelum gen psikopat itu lahir dengan cara melakukan tes DNA, dan tingkat akurasinya pun 99% akurat. Dari hasil penjelasan Profesor Daniel Lee tersebut, anggota dewan dari pemerintah Korea Selatan melakukan rapat untuk membentuk rancangan undang-undang. Undang-undang tersebut berisi tentang tindakan aborsi yang harus dilakukan apabila pada ibu hamil tersebut terdeteksi gen psikopat. Namun dari rapat tersebut terjadi perdebatan yang cukup alot. Total voting yang sama antara yang pro dan kontra membuat pimpinan rapat pun menjadi bingung. Namun akhirnya pimpinan rapat tersebut menangguhkan RUU tersebut. Lalu scene berpindah ke sebuah keluarga yang ingin melakukan liburan dengan menggunakan minibus. Mereka berencana akan berkemah. Di tengah perjalanan, si bapak tersebut bertanya kepada pengendara mobil sedan di depannya. Dia menanyakan letak perkemahan Osung. Setelah beberapa saat mendapatkan informasi, si bapak tersebut melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi yang diberikan lelaki tadi, akhirnya keluarga ini pun sampai. Namun sayangnya ternyata perkemahan itu tutup. Namun karena anaknya yang bernama Mochi memaksa agar tetap berkemah, akhirnya si ibu menyetujui. Dan mereka pun berkemah dengan tidur di dalam mobil.
Sampai suatu ketika kejadian menegangkan pun terjadi, yaitu saat si ibu ingin mencari air mineral untuk mereka masak. Sesampainya si ibu di sumber air, tiba-tiba si psikopat itu pun kembali beraksi. Dia menyerang si ibu tersebut yang sedang mengambil air. Karena mendengar istrinya berteriak, suami dari si ibu tersebut berhasil menolong istrinya. Dia menyuruh istrinya untuk kabur, namun naasnya si bapak tersebut malah terbunuh dan kepalanya dipenggal oleh si psikopat tersebut. Si ibu yang melarikan diri lalu mengajak anak-anaknya untuk masuk ke dalam mobil karena si ibu tersebut merasa kalau dia dan anaknya juga terancam. Akhirnya si ibu mempunyai ide yang dimana dia akan memancing psikopat agar mengejarnya untuk mengelabui dan menyelamatkan anaknya yang bersembunyi di dalam mobil. Si ibu tersebut pun terbunuh. Mowon yang diperintahkan ibunya untuk menjaga adiknya Mochi akhirnya menyembunyikan Mochi di dalam koper. Setelah itu dia pun bersembunyi. Namun psikopat itu mencoba merusak kopernya. Karena takut adiknya terbunuh, Mowon pun keluar dan akhirnya dia pun tertangkap dan dianiaya oleh psikopat itu hingga kritis. Dan selanjutnya beberapa mobil polisi pun datang ke lokasi. Mereka menyelamatkan kedua anak tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mochi yang masih trauma berat karena menyaksikan kejadian yang menimpa keluarganya gak mau berbicara saat salah seorang detektif menanyakan tentang bentuk wajah dan tubuh dari psikopat tersebut. Dengan begitu emosi, si detektif itu bertanya kepada Mochi karena detektif tersebut juga mengalami kehilangan anaknya. Detektif itu pun diamankan petugas karena takut mengancam psikis dari si Mochi. Namun setelah mereka semua ingin meninggalkan Mochi, tiba-tiba Mochi berteriak sambil menunjuk gambar yang ditempel di tembok rumah sakit. Dan ternyata gambar tersebut adalah gambar seorang dokter yang bernama Dr. Sojun. Karena keterangan dari anak tersebut, polisi langsung melakukan penggerebekan ke rumah Dr. Sojun. Awalnya Dr. Sojun pun menolak kalau dia dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Dan polisi yang menggeledah rumah Dr. Sojun pun tidak menemukan apa-apa. Lalu tiba-tiba Dr. Sojun yang menatap tajam Mochi di dalam mobil. Mochi dengan penuh emosi menusuk bagian muka Dr. Sojun dengan gunting yang diambilnya dari rumah sakit. Sambil berteriak ketakutan, dia lari sampai menabrak sebuah boneka salju. Boneka tersebut pun hancur. Namun apa yang terjadi? Ternyata dari dalam boneka salju tersebut terdapat sebuah kepala yang dibungkus plastik hitam. Dan ternyata itu adalah kepala dari ibunya Mochi. Dan setelah kejadian itu, Dr. Sojun pun dibawa ke kantor polisi. Saat jumpa pers, Dr. Sojun yang didampingi pengacaranya masih saja mengelak kalau boneka salju tersebut bukan ia yang buat. Namun yang begitu mengejutkan dengan pernyataan dari Ji-eun, istrinya Dr. Sojun. Saat Dr. Sojun memeluk Ji-eun, dia berkata kalau suaminya itu memang pelakunya. Ji-eun mempunyai bukti foto yang dimana pada saat itu suaminya sedang membuat boneka salju. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti tercium juga, bener gak? Dr. Sojun pun tidak dapat mengelak lagi. Dan akhirnya Dr. Sojun pun dibawa masuk kembali ke ruang tahanan. Profesor Danili yang merasa emosi karena keluarganya juga sudah menjadi korban, dengan penuh emosi bertanya ke Dr. Sojun. Namun memang dasarnya ciri dari psikopat itu tidak pernah merasa bersalah ya atas perbuatannya. Dr. Sojun pun menjawab pertanyaan Profesor Lee dengan begitu santai. Karena kejadian penangkapan suaminya, Ji-eun merasa sangat terpukul dan tidak percaya karena suaminya seorang psikopat. Sampai-sampai kondisi Ji-eun pun drop dan dia dirawat di rumah sakit. Profesor Daniel Lee menjelaskan kepada Ji-eun kalau dia harus melakukan tes DNA kepada calon bayinya yang kemungkinan gen psikopat ada pada bayinya tersebut. Keesokan harinya Ji-eun pun melakukan tes DNA. Dan benar saja, ternyata hasil tes tersebut menyatakan kalau bayi yang dikandung Ji-eun adalah gen psikopat. Ji-eun yang menginginkan agar kandungannya diaborsi ditolak karena usia kandungannya sudah cukup besar dan bisa membahayakan dirinya. Dan akhirnya bayi tersebut tetap lahir ke dunia. Lalu scene masuk ke 5 tahun kemudian, yang dimana kabar terbaru dari kasus Dr. Sojun yang dihukum mati karena perbuatannya.
Dan lahirlah seorang penerus dari Dr. Sojun yang ternyata saat itu Ji-eun tidak jadi melakukan aborsi. Di sini Ji-eun pun menikah lagi dengan seorang pria, karuniai 2 orang anak dan total menjadi 3 anak. Ternyata anak yang lahir dari darah daging Dr. Sojun mulai tumbuh besar. Mengikuti jejak ayahnya, ia terlahir sangat berbeda dari anak-anak pada umumnya. Nah, di sini gue flashback kembali nih di scene awal yang dimana ada sekumpulan anak kecil yang sedang melihat seekor ular. Namun ada satu anak pendiam yang memasukkan seekor tikus. Nah, anak tersebut adalah anaknya dari Dr. Sojun dan Ji-eun. Anak tersebut bernama Ji-hoon. Di scene akhir episode 1 dijelaskan kalau anak dari Ji-eun tersebut mempunyai kebiasaan yang sangat aneh. Saat di sekolah, Ji-eun tidak punya teman. Sampai suatu ketika Ji-hoon membunuh seekor kelinci dan membelah perutnya, hanya karena penasaran dengan kondisi kelinci tersebut yang bertambah berat. Semua teman-temannya pun takut melihat perilakunya itu. Lalu gurunya memanggil orang tua dari Ji-hoon. Ayahnya yang tahu perbuatan dari Ji-hoon sangat marah, sampai-sampai dia memukul si Ji-hoon. Lalu saat di rumah pun dia melakukan hal aneh kembali. Dia memberikan racun pada ikan kesayangan ayahnya dan membunuh anjing kesayangan ayahnya yang bernama Koko. Ji-hoon pun mengancam adik-adiknya agar tidak memberitahu ayahnya, karena pada dasarnya anak kecil emang gak bisa bohong nih bray. Adiknya yang paling kecil jujur kepada ayahnya kalau Ji-hoon lah yang melakukan semua itu. Ayahnya mengetahui hal tersebut sangat marah. Secara membabi buta dia dipukul dengan penuh emosi. Lalu Ji-hoon yang tahu kalau adiknya itu sudah membocorkan semua rahasianya, akhirnya dia mengajak adiknya untuk pergi ke taman. Dan di sana dia akan melakukan hal yang sangat ekstrim. Dia ingin mengubur adiknya secara hidup-hidup. Sakit nih si Ji-hoon. Namun hal itu berhasil digagalkan. Ibunya yang mengetahui kejadian itu langsung mendorong Ji-hoon hingga ia terjatuh. Dan di scene akhir, Ji-hoon pun membunuh semua anggota keluarganya. Dan itulah rangkuman episode 1 dari drama Korea Mouse. Sampai ketemu di video